seperti apa, isu-isu hari ini seperti apa yang perlu kita lakukan, apa yang gugus yang perlu di follow up. Ini akan kita jadikan bahan diskusi bersama. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati tim sekretariat gugus COVID-19 yang dimotori oleh Pak Darwis dan Pak Gustiar. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman LSM, insan pers yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita untuk hadir di tempat ini bersama-sama. Bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, atas perhatian bapak-bapak sebagai bukti kepedulian bapak terhadap masyarakat kita yang membutuhkan bantuan untuk menghindari penyebaran coronavirus Nova 19 yang mewabah saat ini di dunia. Bapak-bapak yang saya hormati, seperti biasanya setiap sore hari saya laporkan perkembangan data yang dikumpulkan teman-teman dari desa, dari kecamatan sampai ke kabupaten yang direkapitulasi dan dilaporkan kepada gugus tugas COVID-19 Kabupaten Baru. Saya langsung saja per kecamatan. 1 Maluse Tasik yang OTG sekarang untuk dari kemarin, mulai kemarin itu ada instruksi untuk perubahan format pelaporan. Jadi yang dulunya OTG PP atau OTG dan pelaku perjalanan kemarin mulai dipisahkan. Jadi lain pelaku perjalanan, kolomnya lain OTG, ya. Nah, jadi sebenarnya pelaku perjalanan juga itu yang tidak bergejala itu juga OTG, tetapi dia spesifik di situ akhirnya dipisahkan. Jadi saya langsung saja cerita tentang OTG. Jadi OTG Maluse Tasik kemarin 0, hari ini 1. Ya, ada 1 orang dia juga pelaku perjalanan, tetapi rapid testnya positif. Nah, itu ada di di Maluse Tasik 1 orang. Nah, yang kedua Sopendri aja yang kemarin OTG-nya 0, hari ini juga 1 karena ada 1 orang OTG kita yang positif rapid test, tapi belum dilakukan swab ya. Hari ini mungkin dilakukan swab. Selanjutnya Balusu yang kemarin OTG-nya 0, hari ini masih tetap 0. Baru yang kemarin OTG-nya 1, hari ini sudah tidak ada, ya, selesai pemantauan. Terus Taneteri Lau, maksudnya selesai pemantauan, terus selesai pengawasan. Taneteri Lau yang kemarin OTG-nya 1, hari ini tetap 1. Salah. Sorry. Baru saya ulangi. Baru yang kemarin 1. Baru yang kemarin OTG-nya 7, hari ini tetap 7. Dan Taneteri Lau yang kemarin 0, tetap 0 hari ini. Taneteri Lau hari ini 0, tetap 0. Dan Pujananting 0, hari ini juga tetap 0. Tentang ODP, orang dalam pemantauan, Maluse Tasik yang kemarin 0, hari ini tetap 0. Dan Sopendri aja yang kemarin 0, hari ini juga 0. Balusu yang kemarin 0, hari ini juga 0.
baru yang kemarin ODP-nya 1, hari ini sudah tidak ada, ya sudah selesai pemantauan. Tanah Laut yang kemarin 1, hari ini tetap 1. Tanah Aja 1, hari ini tetap 1. Perlu saya sampaikan karena ini Tanah Aja, khusus untuk Tanah Aja ini adalah warga kita yang baru saja pulang dari Sorong, yang kemarin kita jemput di Putih Angin dan Polejiwa. Setelah 2-3 hari di rumahnya dia menderita demam dan batuk. Nah, ini karena gejalanya dimasukkan sebagai ODP, tapi bisa jadi sebenarnya dia penyakit yang lain. Tetapi karena gejalanya sesuai dengan COVID, nah itu coronavirus disease itu kita masukkan di situ. Jadi apapun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sekecil apapun gejala, ya kita harus telusuri sampai kita membuktikan itu bahwa itu bukan atau tidak, seperti itu. Itulah berbedanya kita dengan penegak hukum, bahwa penegak hukum kalau orang sudah kelihatan jelas-jelas sudah bersalah, tapi berlaku asas praduga tak bersalah sampai diproses dan diyakini bahwa bahwa dia betul-betul melakukan kejahatan. Nah, itulah baru diperlakukan sebagai orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita di pelayanan kesehatan sebaliknya. Tanah Laut ya, Tanah aja tadi yang ODP-nya 1, hari ini tetap 1, dan Pujian Nanti 0. Hari ini juga tetap 0. Pindah ke PDP, pasien dalam pengawasan, Malusia Tasik, ya kemarin 2, tetap hari ini 2, yaitu orang tua dari warga kita atau anak kita yang dari pesantren pesantren Al-Fatih atau Al-Fatah dari Timboro, Magetan, Kabupaten Magetan. Itu orang tuanya yang kita isolasi, kita awasi sebagai pasien dalam pengawasan. Selanjutnya Supendri Aja, Balusu, Baru, Tanah Laut, Tanah Aja dan Pujian Nanting masing-masing 0. Jadi jumlahnya PDP hari ini ada 2. Masuk ke positif masih seperti yang kemarin, ya. Malusia Tasik positif 1 orang, hari ini tetap 1 orang, di mana seorang warga kita atau anak kita yang belajar di pesantren Al-Fatih Timboro Magetan ini terkonfirmasi positif sesuai dengan hasil swab dan nasal swabnya, ya. Jadi yang kita rawat sebagai pasien positif. Nah, ya. Saya lanjutkan Sopendri Aja, Balusu, Baru, Tanah Laut, Tanah Aja, Pujian Nanti yang kemarin tidak ada, hari ini tetap tidak ada. Saya kira seperti itu. Data yang dikumpulkan hari ini, ya. Dan pelaku perjalanan kita hari ini berjumlah 679 orang dari akumulasi beberapa hari yang lalu. Saya kira seperti itu, dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman dari Dinas Kesehatan itu sekarang sementara melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman perawat yang ada di kecamatan untuk melakukan rapid test. Mungkin tidak lama lagi kita harus lakukan rapid test. Saya berpendapat bahwa kalau kita lakukan rapid test ini tidak bersamaan, atau minimal berbeda 1 hari 2 hari lah, karena mobilisasi masyarakat kita kan tinggi. Jadi kalau kita kerjakan bersamaan, tidak sempat yang misalnya di Balusu pindah ke Baru atau pindah kemana sudah dilakukan rapid test secara keseluruhan. Kalau sudah diambil sampelnya baru dia berpindah-pindah tempat, ya lain cerita. Tapi pada saat kita rapid test massal itu, kita mau mendapat gambaran bahwa seperti ini penyebaran COVID di Baru. Nah, tentang selanjutnya nanti bahwa seperti pengalaman teman kita di luar Kabupaten Baru, bahwa kalau dilakukan rapid test massal itu akan banyak positif yang akan muncul, dan itu akan membuat riak di tengah masyarakat kita. Itu saya kira seperti sebelumnya, bahwa itu menjadi tugas kita semua untuk menenangkan mereka. Jangan sampai terjadi efek-efek
sosial yang berarah ke hal-hal yang negatif. Saya kira seperti itu penyampaian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada koreksi-koreksi informasi-informasi yang belum sampai ke gugus tugas, mungkin Bapak Ibu yang lebih tajam ke bawah, saya kira itu mungkin kami di sini bisa menerima koreksi-koreksinya supaya kita bisa perbaiki kinerja daripada gugus tugas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jubir sudah menyampaikan info data perkembangan hari ini. Jadi kalau dilihat dari perkembangannya sendiri, untuk hari ini bertambah 2 OTG, dari kemarin 7 menjadi 9. Jadi hasil keterangan dari yang 2 ini adalah hasil dilakukannya rapid test yang status reaktif. Dan orang yang selesai pemantauan untuk PP ini ada 44 orang, dan kasus baru PP baru ada 13. Untuk PDP sendiri ini tidak ada jumlah baru, kasus baru, dan orang yang selesai pemantauan juga tidak ada. Orang yang selesai pemantauan 1 pada ODP, jumlah kasus baru tidak ada. Jadi itu yang kesimpulan yang disampaikan. Jadi ada perubahan memang data hari ini dibanding dengan kemarin. Baik teman-teman, untuk seperti biasanya kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab terkait perkembangan atau isu-isu yang ada di lapangan di masyarakat terkait dengan COVID-19. Untuk itu saya silakan teman-teman ingin bertanya, silakan Pak Agung. Ya. Orang tanpa gejala. Ya, kalau bisa yang tepat pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau terkait masalah pertanyaan ataukah bidang gagasan itu, semuanya teman-teman itu pasti menginginkan yang tepat dan rasional. Namun kadang saja ya sesuai dengan pengalaman yang dia dapatkan, tentukan wajar-wajar saja sesuai ya Pak, yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baru, Saudara kita Darwis yang tak henti-hentinya sebagai mediator di gugus tugas Kabupaten Baru, saudara-saudari Insamter dan LSM yang sama saya hormati. Saya langsung saja Pak, terkait masalah 2 OTG kemarin itu, 2 status PDP, yang satunya sudah jadi status positif. Itu setelah di rapid test itu dia sudah dinyatakan bahwa dia adalah status PDP. Sama kemarin juga dengan 7 tenaga medis sudah di rapid test, dinyatakan juga positif dalam batas-batas rapid test. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa ada perbedaan perlakuan antara 2 yang status PDP kemarin ini anak santri dengan 7 tenaga medis? Ada beda perlakuannya. Terus yang kedua yang saya ingin sampaikan, cuma kemarin saya tidak mau dalam hal ini konfrontir lagi bersama Bupati, tetapi saya tetap harus pertanyakan supaya jelas, karena banyak juga pertanyaan melalui media sosial. Kalau tuh kemarin itu yang satunya, ini saya berbicara terkait masalah 2 anak santri. Kalau tuh memang yang kemarin itu satunya status negatif setelah pemeriksaan hasil laboratorium, tetapi yang pastinya pernah berinteraksi dengan
anak santri yang positif ini? Kenapa justru tidak ditetapkan isolasi untuk dalam hal ini mengantisipasi hal-hal yang kita tidak pada inginkan? Karena apa? Karena kalau sudah berinteraksi dengan yang status positif, tentu kan saya kembalikan keterangan dokter kemarin, tentu kita harus mengambil langkah-langkah yang akurat supaya bisa betul-betul mengantisipasi penanganan COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi ada penambahan OTG yang hasil rapid testnya dari salah satu perawat, ada di rumah sakit, ada 7 ya yang di rapid test. Tentang perlakuan mungkin yang disampaikan tadi Pak Agung itu, saya rasa memang protokol tentang COVID, kalau perawat mungkin lain karena dia ada melakukan kegiatan, masyarakat lain, atau memang ada yang lain karena perawat itu kan dia paham mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Beda dengan masyarakat, mungkin dia lupa sehingga dia akan tidak disiplin. Yang ingin kami sampaikan kepada Gugus, perlu mungkin ada koordinasi yang baik antara Gugus dengan rumah sakit. 2 hari yang lalu, kemarin kan saya tidak ada, 2 hari yang lalu pihak rumah sakit merapid tes anggotanya. Ada yang reaktif 7, tapi tidak dilaporkan ke COVID, sehingga itulah yang jadi bumerang di luar, sehingga perlu ada koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik antara Gugus dengan pihak rumah sakit. Kalau puskesmas saya rasa otomatis karena dibawa langsung oleh dinas kesehatan. Ini untuk dibawa Gugus dan Pemda Baru. Tentang pencegahan yang ke depan ini, karena saya melihat pandemi ini semakin hari semakin, kalau itu matematikanya tidak ada perkembangan, mungkin secara logika pandemi itu tidak jalan, berarti tidak ada. Karena yang terinfeksi mungkin hanya ada orang di situ saja, tidak menyebar ke masyarakat. Jadi analisa kami secara matematik mungkin ya pandemi ini kan berakhir sedekat ini. Mungkin hitungan seperti itu. Kalau yang OTG ini tidak dilakukan rapid test, ya ini jadi pertanyaan. Nah, makanya semoga secepatnya pada puskesmas yang di OTG ini segera di rapid test untuk melihat perkembangan reaktif itu. Kalau nilai perkembangan reaktif ini tidak ada artinya sampai tidak ada meningkat, berarti kita menganggap di Baru ini bahwa pandemi ini akan segera berakhir, karena tidak akan melakukan peningkatan di lapangan. Nah, ini analisa kami, tidak tahu analisa yang lain. Karena secara matematika kalau tidak ada berkembang di suatu lokasi, di daerah itu tidak ada perkembangan, berarti barang itu sudah tidak ada. Mungkin barang yang dari luar saja masuk. Itu mungkin saya sampaikan bahwa perlu koordinasi saja dengan rumah sakit, dengan posko, karena kadang memang ada yang mau diinformasikan lebih duluan publik tahu daripada Gugus. Ini yang kita harus tetapkan sebenarnya. Jadi sehingga wibawa para Gugus ini semakin hebat, semakin disegani oleh teman-teman bahwa apapun keputusan Gugus. Ya alhamdulillah itu malam langsung saya lihat, ini sudah keluar dari Gugus. Jadi kan itu yang baru yang sah. Karena itu kan secara nasional dilihat orang. Terima kasih karena kita ini anggota Gugus semua, jadi ini sebagai saran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke, Bang Ardi. Oh ya. Saya juga mau bertanya. Jangan yang rumit-rumit, Pak. Enggak rumit. Rumit juga bisa. Supaya Tidak, saya- jadi ada bahan tuh. Iya, saya kadang memposisikan diri sebagai tim di gugus tugas, kadang memposisikan diri sebagai penyambung lidah untuk publik. Kebetulan sekarang ini saya bertanya sebagai penyambung lidah publik selaku bagian dari hubungan masyarakat.
Jadi ada 3 yang muncul dari bawah. Pertama, tindak lanjut dari keinginan Bupati untuk membuat posko pengaduan terhadap jumlah bantuan yang tersalurkan, apakah disamakan dengan nomor gugus tugas yang sekarang ada, sehingga ketika ada komunikasi via Facebook atau medsos, kami langsung menyebut bahwa ini adalah posko pengaduan. Kalau misalnya ada yang miskin, rentan miskin, tapi tidak masuk dalam daftar BLT yang mungkin akan di launching besok mungkin. Yang kedua, mengenai standar operasional prosedur, karena pimpinan meminta untuk ada pengetatan. Nah sampai sekarang di beberapa pendapat dari bawah, standar operasional prosedur siapa yang diminta untuk putar balik tidak masuk ke baru, dan bagaimana penanganan untuk yang hanya sekadar terusan ataukah mau terus ke lapangan, itu tidak ada di lapangan, sehingga teman-teman yang seperti Babinsa maupun Babin Kantipmas, mereka kebingungan untuk melakukan penegasan untuk meminta putar balik karena tidak ada dasar hukum. Yang ketiga, mengenai rapid test, saya menyarankan bahwa 50 orang atau 25 per shift yang ada di masing-masing perbatasan atau ke posko, maupun 15 yang ada di atas di posko pemantauan baru Sokpeng, totalnya ada 130 orang. Mereka lah yang paling ideal di rapid test, karena mereka nantinya akan baper ketika mengetahui kalau teman-teman yang hanya sekali saja bertemu dengan satu positif, kemudian dikarantina dan mendapatkan perlakuan istimewa di Bola Sobae, dibandingkan mereka yang harus berhadapan tiap hari dengan ribuan. Sekarang datanya sudah 3.000 orang yang OTG yang dalam kategori PP, pelaku perjalanan. Artinya saya mau menyampaikan bahwa Pak Gubernur saja itu dia tiap 2 hari rapid test, sehingga percaya diri untuk beredar di Sulsel. Sedangkan kita punya 130 orang berada garda terdepan, tidak pernah ataukah tidak masuk dalam perencanaan untuk rapid test. Karena itu saya menyampaikan bahwa idealnya mereka yang 130 orang di 3 posko pemantauan ini di rapid test secara berkala, ataukah masuk dalam jangkauan selain daripada ODP ataukah OTG. Saya kira 3 ini cukup sebagai masukan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sanggah mana nak rawar. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Untuk itu silakan Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agung terkait dengan perbedaan. Ada perbedaan perlakuan PDP antara 2 dan 7, 2 orang dan 7 orang yang baru-baru ini. Ayo, itu saja dulu. Karena kalau yang kedua dari Pak Samit ini mempertegas seperti penyampaian saja, lebih ke arahan ke gugus dalam hal mengambil sikap-sikap persoalan-persoalan seperti yang terjadi kemarin itu. Makasih. Jadi koreksi hari ini saya lihat bermutu seperti mutu yang kemarin-kemarin mengenai isolasi yang ditengarai atau dianggap tidak sama isolasi antara warga kita yang positif dari Palandro dengan perawat-perawat yang terkonfirmasi positif melalui rapid test, belum swab ya, dari rapid test, bahwa itu diisolasi di tempatnya, dan yang di sana perbedaannya bahwa yang di sana diisolasi di rumah sakit, yang ini diisolasi di Bola Sobae. Barangkali seperti itu Pak Agung. Itu perbedaannya. Ya. Jadi termasuk juga statusnya 1 OTG, 1 PDP. 7 OTG, 2 PDP. Oke. Jadi yang dari Palandro ya, yang dari Palandro 2 orang itu masuk sebagai PDP, ya, dia sebagai PDP. Karena itu diinapkan di rumah sakit, dengan alasan bahwa itu adalah protokol masyarakat untuk COVID. Mungkin pertimbangannya bahwa masyarakat ini kalau dia ditetap di luar,
mau dilakukan swab agak susah dilokalisasi, susah dicari. Nah, kalau perawat yang sudah ini paham, dan perawat ini di isolasi karena dia telah berinteraksi dengan orang positif. Dia telah berinteraksi dengan pasien positif. Jadi dia diisolasi. Apakah itu dia negatif atau positif, tetap dia diisolasi. Dan ada protokolnya sendiri sebagai petugas kesehatan yang telah merawat sedang merawat pasien terkonfirmasi positif. Jadi seandainya kita berandai-andai, seandainya ada pasien positif yang kita rawat di rumah sakit, itu perawat yang merawat itu tidak akan dibiarkan pulang ke rumahnya. Nah, dia akan masuk, ada pemondokannya sebagai tempat isolasinya. Jadi pemondokan sebenarnya, ya. Jadi dia tidak dibenarkan pulang ke rumahnya seandainya. Nah, tapi kan tidak ada di sekarang, ya. Jadi teman kita yang diisolasi di sana karena dia masuk tanpa gejala, dia hanya terkonfirmasi positif melalui rapid test, dia ada di sana dan dipisahkan yang positif dan negatif. Tetap berpisah itu di sana, pisah di antara positif dan negatif, ya. Itu sesuai protokol kesehatan, protokol rumah sakit tentang pekerja kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi positif COVID. Nah, tentang saudara kita yang dikembalikan setelah dia negatif, itu karena sudah diisolasi dan hasilnya negatif. Bahwa ditengarai dia berinteraksi dengan temannya yang satu itu sesuai prosedur itu tidak ada. Karena kalau orang diisolasi dia sendiri-sendiri. Adapun kalau di luar konteks dia keluar itu di luar kemampuan kami. Itu tidak masuk di aturan-aturan kita dalam hal merawat atau menata laksanakan pasien COVID ini. Ada juga kan orang kita sudah isolasi dia masih keluar, itu di luar kemampuan kami untuk membuat dia tetap saja di rumah. Karena itu mungkin harus ada harus ada penekanan mungkin ke tempat lain lah, penegak hukum barangkali. Karena walaupun kita isolasi, menurut kita sudah ada di dalam situ, tapi di luar pengawasan kita mungkin dia sembunyi keluar dan itu tidak masuk di protokol kami, ya. Jadi saya kira seperti itu, aturannya dia harus kembali ke kampungnya, ke tempatnya, ya, karena sudah selesai dan terkonfirmasi negatif. Nah, itu tadi itu sebenarnya saya tangkap pertanyaannya tadi itu atau koreksinya itu bahwa dia juga berinteraksi dengan yang positif. Tapi artinya sesuai protokol kami itu tidak seperti itu di luarnya. Nah, oke, saya kira itu mengenai Pak Irsam kemarin mungkin tidak hadir. Tidak hadir ya. Kemarin Direktur Rumah Sakit itu sudah mengklarifikasi bahwa sebenarnya begini, ini lebih dalam lagi kali ilmunya, bahwa imunoglobulin G itu kan ada dua imunoglobulin situ, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, imunoglobulin G itu harusnya terbentuk setelah masa penyembuhan, yaitu sekitar 10-14 hari. Nah, warga kita yang dari Palandro itu masuk ke rumah sakit baru 3 hari. 3 hari masuk di situ sudah diperiksa rapid testnya ini teman ini. Dia positif. Artinya secara logika dia harusnya negatif. Kenapa? Karena belum terbentuk imunoglobulin G tadi, ya. Karena yang positif itu imunoglobulin G-nya. Seandainya yang positif imunoglobulin M-nya yang terpositif, mungkin itu masuk akal. Tapi ini karena imunoglobulin G-nya yang positif, sehingga Direktur Rumah Sakit kemarin dalam hal ini mewakili laboratoriumnya, mewakili staf laboratoriumnya itu harus berkonsultasi dengan dokter anestesi di Makassar, Dokter Hizbullah dia konsultasi, sehingga data itu tidak sampai di sini. Kita sudah mau rilis jam 3
Kan jam 2 kita sudah, jam 2 itu kita sudah stop data. Data yang sesudahnya itu kita harus masukkan besoknya. Begitu. Nah, karena kalau kita mau tunggu sampai data sampai jam 3 kita sudah mau rilis, kapan kita mau rekap. Nah, jadi kebijakan kita di dinas itu jam 2 stop. Masuk data jam 2 stop. Itu yang kita rekap. Kita rilis jam 3. Nah, data yang masuk antara jam 2 ke belakang itu besoknya kita masukkan lagi sebagai datanya. Nah, sebenarnya data itu siapnya masuk besoknya. Tetapi karena ada video yang dibuka sama teman di sana, orang-orang bertanya, kemana ini 7? Kenapa data kita tidak ada itu yang 7? Nah, ini pengakuannya ada 7. Kita tidak merilis karena belum ada laporan tertulis. Kami juga menjaga diri bahwa kami tidak bisa menulis sembarangan, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau ada yang misalnya datang kemari bawa data tidak ada yang bertanda tangan, kami anggap itu surat kaleng. Tidak ada yang bertanggung jawab terkait itu. Jadi saya kira seperti itu Pak Samit. Jadi koordinasi tetap ada dan alhamdulillah Direktur Rumah Sakit kemarin 2 hari berturut-turut datang untuk mengklarifikasi itu. Ya. Nah, jadi saya kira clear Pak Samit mengenai pandemi. Pandemi akan berakhir mudah-mudahan seperti yang kita pikirkan karena saya juga sepaham dengan kita bahwa kalau OTG ini sudah di rapid test dan misalnya yang positif kita swab, lalu swabnya sudah, kalau yang positif kita bawa ke Makassar, yang negatifnya kita kembali ke habitat, kembali ke kebiasaan awal, itu saya kira akan berakhir. Tapi satu ada yang kita mungkin tidak tahu, daerah kita ini daerah lintasan, itu juga yang mengganggu. Nah, seandainya kita sanggup menutup langsung di Butung, menutup langsung di Parepare, menutup di sana, di Hulu 2, saya sependapat bahwa akan berakhir ini. Tapi kalau misalnya masih jalan itu ke sana kemari, yang kedua juga masyarakat kita masih banyak yang suka memberi keterangan yang tidak seperti yang dia lakukan. Dia mau ke Baru, dia bilang saya mau ke Sengkang atau kemana, ke Pindrang atau kemana. Itu yang membuat kita biasa kedodoran tentang data. Padahal Singgah di Baru. Singgah di Baru. Itu tujuan kita screening itu seperti penjelasan Pak Bapak Bupati bahwa itu tujuannya bukan untuk menghalangi Anda masuk di Baru. Hanya saja kita mau tahu Anda dari mana dan Anda mau kemana di Baru supaya gampang kita telusuri, gampang kita pantau. Saya kira seperti itu. Jadi insya Allah Pak Samit mudah-mudahan seperti Makassar misalnya yang lokal transmisi, tetapi kalau misalnya dia punya pasien yang terkonfirmasi positif, dia tidak akan keluar lagi dari Makassar. Nah, orang yang melintas di Baru itu tidak ada yang corona positif. Nah, mudah-mudahan karena janji Pak Gubernur kemarin kita akan selesaikan ini COVID di bulan Mei ini. Jadi habis bulan Mei habis COVID. Bulan Juni kita bisa kita bisa seperti biasa. Tapi itu saya kira butuh kerja keras, butuh kerja ekstra yang luar biasa. Saya kira seperti itu. Dan mengenai rencana SOP yang dari Pak Ardi, SOP yang di perbatasan, ada orang yang dikasih pulang, ada orang yang boleh masuk. Saya kira itu agak sulit ya. Bagaimana kalau kita membuat aturan di sini barangkali melabrak aturan di atasnya, karena kita kecuali kita PSBB. Kalau kita PSBB ya bisa jadi. Tapi saya kira screening perbatasan itu saja intinya, keinginan kita bahwa kita mau mempermudah pekerjaan dengan ada di situ, kita tahu di mana dia destinasinya di Baru di mana, supaya kita bisa telusuri. Tapi kalau mau dikasih pulang, dilarang masuk Baru, saya kira pertimbangan lain barangkali Pak Ardi, mungkin bukan pertimbangan hukum, tapi ada pertimbangan lain bahwa kalau misalnya tidak terlalu berpotensi kok menularkan, lalu tidak terlalu urgen urusannya di Baru. Tapi ini masalah urgen tidaknya ini kan susah juga. Kayaknya subjektif sekali ya. Itu yang harusnya itu. Bahwa kalau tujuannya ke wisata, iya, nanti dijelaskan oleh Pak Bustiar.
Oke, mengenai rencana rapid test, jadi seperti koreksi Pak Ardi, bahwa kalau kita rencanakan rapid test ini orang yang satu kali berinteraksi, lalu mereka yang di sana tidak di rapid test, barangkali seperti ada diskriminasi gitu. Nah, iya. Jadi kami membuat rencana ini general. Jadi yang kami rapid test dulu, karena ini terus terang kita pakai anggaran yang dipakai itu adalah anggaran masih BTT yang lalu, yang terbatas itu yang dipakai beli APD dan segala macam. Ada memang di situ dibikin 62,5 juta. 62,5 juta itu untuk pembelian rapid test, dan itulah yang kita pakai untuk membeli rapid test, dan itu cukupnya hanya 200. Kemarin dianggarkan situ 250 per unit. Nah, ternyata harga kemarin yang ready untuk hari ini hanya ada harga 260. Terpaksa kita beli yang 260 dengan harga 62 juta itu. Itulah jumlahnya, tambah yang disumbangkan oleh DPR RI, Ibu Haja Hasnasam, ya. Itu ada 500 unit. Jadi jadinya ada 709 atau 710. Nah, yang di program itu ada program dari provinsi, itu program untuk dinas kesehatan, ya. Nah, itu ada 40 unit, itu sudah dipakai rapid test ini yang mereka sementara jalan ini. Termasuk anak kita yang lalu itu yang dikirim ke Makassar, termasuk orang tuanya, termasuk warga sana yang berinteraksi dengan kedua warga kita tadi. Nah, jadi orang tuanya yang warga tadi itu ada 6 yang negatif sekarang, itu sudah dipakai di situ. Terus orang tuanya yang positif itu ada 2, tambah mereka 2 ada 2, 10. Nah, jadi itu yang dipakai di dinas kesehatan. Nah, sekarang ini kita rencanakan ini yang 700 dan sesuai data ini